Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Asyahid Podcast di segmen Kenal Lebih Dekat. Perkenalkan, saya Yasmin dari kelas 11, Angkatan 1 SMA Quran Asyahid. Dan saya Aisyah Dinar Farahita dari kelas 11, Angkatan 1 SMA Quran Asyahid. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, the one and only Kak Sayaf. Kak Sayaf mungkin boleh perkenalan diri dulu. Jadi nama lengkapku Sayaf Altofsyed Robbani, seringnya sih dipanggil Sayaf. Aku lulus dari SMP Quran Al Ihsan di Jakarta Selatan dan lanjut merantau ke Solo di PPMI Al-Salam. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Durham University di UK jurusan Finance Keuangan. Dengar-dengar nih kakak sekarang baru lulus dari foundation year. Benar. Mungkin boleh diceritain lebih lengkap apa sih foundation year ini? Jadi kan yang kayak aku bilang tadi, aku sekarang aku bakal ngambil jurusan S1 nanti Finance Keuangan. Jadi di foundation year aku yang kemarin itu mengcover basic pelajaran, basic matkul yang bakal aku butuhin nanti. Contohnya kayak bisnis, terus statistik, aku juga sempat belajar math, kayak matematika semacam L-level, dan sosiologi juga ada. Dan juga kayak diajarin gimana caranya menulis paper, presentation, dan seminar yang kayak sesuai standar lah, supaya yang bakal aku butuhin nanti pas di Durham University. Tadi kakak sempat mention kakak juga belajar bisnis di foundation year ya? Yeah. Nah berarti kakak di Durham ini belajar tentang bisnis juga atau gimana? Sebenarnya sih lebih kayak jurusan keuangan, tapi di foundation year aku yang kemarin itu selain bisnis emang juga mengcover mata pelajaran lainnya kayak misalnya ekonomi, keuangan, dan bisnis tadi itu. Dan ya, tadi kenapa? Tadi gimana? Bisnis? Jadi jurusannya di Durham berarti tentang keuangan ya? Iya. Bingung. Kenapa? Oh ya. Kenapa pilih finance? Jadi alasan kenapa aku ngambil S1 jurusan finance, karena kan aku sejak kecil nih, sejak SD entah kenapa udah suka hal yang berbau dengan uang, kayak mengumpulkan uang, menghitung, mengkalkulasikan. Jadi pas kemarin aku SMA itu, pas lagi mau milih jurusan, aku mutusin aku pengen lah kayak ngambil jurusan yang memang sesuai sama minatku, yang mana itu adalah dan berakhir di jurusan finance ini, keuangan. Mulai kuliahnya kapan sih? Mulai kuliah S1-nya, kalau dihitung dari foundation year itu sebenarnya udah mulai dari tahun lalu bulan September, dan aku udah lulus dari foundation year ini tuh baru Juni kemarin, dan baru bakal mulai S1-nya tuh September nanti tanggal 26. Sebelumnya emang mau masuk Durham atau ada univ lain? Jadi kalau pilihan Durham ya, jadi sebenarnya tuh awalnya aku itu udah ada rencana awalnya mau ngambil S2 di Durham University jurusan Islamic Finance, emang karena di sana tuh yang paling bagus di dunia. Nah habis itu saya suatu hari pas lagi teleponan sama kakak, jadi kayak suatu hari kakak tuh bilang kayak gini, kalau memang saya udah ada rencana ngambil S2 di Durham, kenapa nggak ada dari S1 aja? Nah itu respon pertama aku tuh langsung aku kayak bukan nolak, kayak nggak setuju sama ide itu, karena aku masih takut, bahasa Inggris masih belepotan, dan ya masih belum berani, dan habis itu selesai percakapan itu belum ada lagi. Nah beberapa hari setelahnya pas lagi teleponan sama abangku, abang juga ngomong hal yang sama. Ya kenapa abang bilang kayak gini, kenapa saya gak ngambil dari S1 aja di Durham, supaya nanti pas S2 nggak usah adaptasi lagi semacamnya. Nah habis sejak saat itu tuh, karena ada dukungan dari keluarga terus pertimbangan ulang, nah aku memutuskan untuk cobalah daftar dulu ke foundation year ini. Kalau keterima alhamdulillah, kalau nggak keterima ya nggak apa-apa. Nah, sebelum kakak mau ke Durham nih, ada nggak sih universitas lain yang mau dituju? Nah jadi pas kemarin aku tuh daftar untuk foundation year ini, aku juga daftar untuk yang kayak pilihan alternatifnya, kayak plan cadanganku. Aku daftar beasiswa ke Turki, aku juga daftar beasiswa ke Jepang, aku juga sempat daftar SNMPTN di UI, jurusan ekonomi. Banyak ya? Banyak itu ada 4. Gimana tuh
Kakak persiapinnya tuh gimana? Bisa nggak? Nah, kebetulan ini kayak persyaratan secara umumnya ini kalau keempat pilihanku ini itu transkrip rapot, dan memang ya alhamdulillah rapot SMA aku dari semester 1 sampai semester 5 tuh memang naik terus rata-ratanya. Jadi pas aku daftar kemarin itu kayak udah nggak usah khawatir lah kalau soal rapot. Tapi tetap aja masih kayak ada persyaratan lainnya. Contohnya di persyaratan beasiswa Turki sama Jepang ini aku butuh ngasih recommendation letter ke beasiswanya. Dan untuk SNMPTN sih karena memang dibutuhin rapot jadi nggak perlu banyak. Kalau untuk yang ke UK ini, ke Durham University, aku masih harus kasih kayak CV ku sama nilai IELTS. Yang memang itu wajib kalau aku mau mengurus visa ke sana. Itu mulai persiapannya dari kelas 12 atau dari awal kelas 10? Kalau soal nilai memang aku memang udah ada rencana kayak mau daftar ke luar negeri, yang mana kan memang harus butuh nilai tinggi. Jadi pas sejak kelas 10 ini aku memang udah serius sama nilai-nilaiku. Yang mana memang pas kelas 10 tuh nilaiku tuh masih belum terlalu bagus lah, masih benar-benar di bawah. Karena masih adaptasi sama lingkungan baru di Asalam. Nah, tapi pas di kelas 11 ini baru aku benar-benar mulai belajarnya serius. Dan kelihatan dari nilaiku yang emang meningkat pesat lah kalau menurutku sendiri. Dan ya itu untuk nilai. Kalau untuk persiapan lainnya itu jadi udah jauh sih sebelum, kan biasanya kalau daftar beasiswa kayak gitu ada jangka waktunya kayak sekitar sebulan atau ya sekitar sebulan ya. Nah dari sebulan itu aku memang udah persiapin segala macamnya, recommendation letter, terus kalau ada penulis essay, terus juga IELTS tuh aku udah persiapinnya sejak kelas 11 pas zaman COVID tuh, bulan April 2019 kalau nggak salah aku udah mulai persiapin. 2020 pas aku kelas 11 2019 2020 kalau nggak salah ya, lupa. 2020 April aku udah mulai belajar IELTS tuh dari nol. Tadi ada SNMPTN UI, beasiswa Jepang, beasiswa Turki, terus foundation year. Foundation year ini beasiswa. Aku dapat subsidi sih dari kampusnya, jadi kan kayak nulis email lah, kayak ngasih email ke kampusnya kayak yang jelasin lah kondisiku gimana, dan alhamdulillah kayak dari kampus ngasih aku subsidi sebagian, tapi sisanya masih harus kayak bayar sendiri. 50%? Nggak nyampe segitunya. Oh. Kan kakak sebelumnya bilang masuk Durham S1 mau finance, S2-nya lanjut ke finance Islamic Finance. Nah ada rencana selanjutnya tuh S3 atau ada bikin apa gitu, bisnis? Seenggaknya sih rencanaku untuk sekarang ya, habis lulus S1 itu yang kayak kalian bilang tadi, kayak ngambil S2 Islamic Finance, karena memang belum ada rencana cadangan, belum ada plan lainnya lah. Jadi tapi ya wallahu alam, siapa tahu nanti ya kalau aku nemu sesuatu pas selama aku menjalankan S1 aku ini, nanti aku bisa aja kayak melakukan hal lain. Tapi seenggaknya untuk sekarang ya masih mau lanjut pendidikan. Kalau sampai S3 insya Allah. Berarti lulus S1 langsung S2, terus bakal ngapa-ngapain dulu baru S3 atau langsung lagi S3? Rencana sih untuk sekarang masih lanjut langsung S3. Tapi belum ada kayak perubahan misalnya ke depannya, nanti nggak tahu ya kita. Udah di plan dari sekarang ya. S3. Kakak tadi Durham tuh kan di UK. Sebagai seorang muslim tuh gimana cara menjaga sholat atau ibadah-ibadah lainnya? Kalau untuk menjaga ibadah ya, nah kalau aku misalnya lagi kayak di kampus gitu, lagi ada kelas terus udah masuk waktu sholat, nah untungnya tuh di kampus tempatku kemarin foundation year ini ada musolanya ternyata. Emang kayak disediain satu ruangan gitu kayak sama dari pihak kampus sebagai prayer room. Jadi aku ya kalau kayak misalnya sholat zuhur sama asar seringnya tuh di sana. Terus kalau kayak untuk Jumatan, alhamdulillah ternyata di dekat tempat tinggalku, di kota tempat aku tinggal, di nama kota Stockton-on-Tees ya, ada masjid ternyata. Memang masjid yang benar-benar bangunan masjid gitu. Jadi setiap Jumat, dan memang mengadakan Jumatan. Jadi setiap Jumat gitu kebetulan gak ada kelas siang, jadi ya Jumatan di sana terus. Alhamdulillah, jadi ya kalau untuk masalah sholat aku nggak ada masalah sejauh ini selama di UK. Ada masjid ya? Ada masjid. Jumatan, terus kalau ada masjid gitu biasanya ada pengajian nggak sih? Ada pengajian juga? Kalau pengajian sih
sebenarnya sih lebih kayak ada kelas gitu buat anak-anak yang muslim, kayak buat anak-anak muslim yang tinggal di UK. Tapi itu lebih seringnya pakai bahasa Arab sih. Pakai bahasa Arab pun bahasa Arab daerah. Jadi kalau punya pengajian aku nggak pernah ikut karena emang nggak paham. Tapi ya biasanya sih ada. Kalau tuh memang mau ikut pengajian, biasanya tuh kayak yang warga Indonesia yang memang lagi tinggal di UK itu, entah mereka lagi kerja atau emang juga belajar, biasanya kayak sekitar seminggu sekali kayak ada liko umum lah, bakal dikasih link Zoom-nya, terus nanti kita bakal berdiskusi tentang sesuatu, bakal ada ya kayak hal kepada umumnya ya, kalau hal kepada umumnya. Itu diselenggarakan oleh? Biasanya sih sering sama warga muslim warga Indonesia yang muslim itu, emang ada komunitasnya. Komunitas misalnya kayak, kan aku nanti tinggal di kota Durham, itu ada komunitas keluarga Durham Indonesia atau ya semacam itu. Dan di setiap kota harusnya ada, mau di London, Birmingham, dan harusnya ada banyak kayak gitu. Nah, Kak, makanannya tuh di sana mudah nggak sih buat dapat makanan halal? Dapat makanan halal, alhamdulillah gampang banget. Jadi ya di dekat tempat tinggalku ya perlu jalan harus jalan sekitar 20 menitan, itu udah nyampe lah ke daerah yang orang-orang Timur Tengah itu, dan di sana tuh banyak banget restoran halal sama toko-toko halal. Jadi kalau mau beli daging, bumbu-bumbuan, ya alhamdulillah udah halal semua, jadi aman lah. Bahkan nyampe ada yang jual Indomie. Jadi ada kayak jual Indomie gitu. Pas kemarin aku lagi ini kan lagi mau coba belanja kan kayak saus, minyak segala macam, nemu Indomie. Waduh, ternyata jual Indomie di UK. Nah, aku coba beli tapi jangan tanya rasanya. Enakan Indonesia lah ya. Enakan Indonesia. Ya itu karena ini sebenarnya micin di Indonesia lebih banyak, jadi makanya lebih enak. Tapi setengahnya ada Indomie lah. Jadi kalau lagi malas masak, ya. Harganya ekonomis juga nggak kayak di Indonesia atau? Ya. Kalau dirupiahin sih kemarin berapa ya, aku lupa ya harganya berapa, tapi kalau dirupiahin harga kurang lebih sama malah. Kalau di skala UK itu termasuk ekonomis kayak? Banget, ekonomis banget, murah banget. Jadi kayak kan satu paket itu dapat kayak 5 bungkus, nah itu sekitar nggak nyampe 2 pound kalau nggak salah, nggak nyampe 2 pound sterling. Itu kan tadi bumbu-bumbu daging Indomie itu supplyan yang makanan dari market gitu kan. Kalau makan yang kayak saji gitu restoran banyak gak yang halal? Banyak juga. Jadi kan biasanya aku tuh di HP ku ini ada aplikasi ya, namanya aplikasi kayak buat order makanan. Kalau di Indonesia kayak GoFood ya. Di sana tuh nama aplikasinya Just Eat sama Deliveroo. Dan kalau aku memang lagi pengen makan restoran atau lagi pengen pesan makanan, tinggal tulis aja di kolom searchingnya itu halal. Nanti pasti bakal banyak keluar tuh restoran halal segala macem. Jadi ya bener-bener membantu sih, jadi bener-bener ini membantu lah, dari banyak restoran halal. Lagi malas masak, memang lagi lapar, bisa langsung pesan atau pergi ke restorannya. Itu fast food juga halal atau gimana? Ada KFC halal di dekat, jadi cuman KFC sih. Tapi yang kayak lainnya McD, Burger King itu sayangnya nggak halal. Tapi kalaupun memang pengen makan yang kayak McD atau Burger King kayak gitu, amannya pesen yang vegan option. Vegan option kan jadi kayak lebih bukan daging ya, kayak sayur-sayuran semacamnya, jadi ya aman insya Allah. Tadi bahas Indomie kan. Kalau kayak gitu suka nggak sih kayak dikirimin makanan dari Indonesia, dari Umi Abi gitu? Kemarin itu kalau dari Indonesia kemarin tuh pas pertama kali datang udah persiapin sih kayak bawa Indomie sama bawa rendang gitu. Jadi kayak memang udah siap lah dari rumah tuh udah disiapin, pasti bakal butuh ini, pasti bakal kangen sama makanan Indonesia. Jadi kayak bawang goreng, abon, rendang, Indomie itu udah bawa dari rumah. Tapi kalau untuk soal dikirimin sama Abi Umi tuh kemarin cuma sempet dikirimin sekali, itu pun kue lebaran. Oh, puasa di sana ya? Iya. Terus gimana tuh puasa di sana rasanya? Untungnya sih kemarin pas kemarin itu kan puasa lagi kayak musim peralihan dari musim semi ke musim panas. Jadi puasanya nggak terlalu lama lah, sekitar 16 jam. Karena kalau di UK itu kalau lagi musim panas tuh subuh sama maghrib itu lama banget. Jadi kalau subuh itu kalau lagi musim panas ya, kayak lagi di bulan Juli kemarin sama bulan Juni sama bulan Juli kemarin itu subuh jam setengah
3 pagi. Maghribnya jam setengah 10. Jadi kalau puasa tuh bisa sekitar 17 sampai 18 jam. Tapi kemarin itu alhamdulillah cuma 16 jam doang sih. Itu emang udah lama, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak lama-lama, masih kuat iman. Lebaran sholat idnya di masjid yang Ya di masjid tadi itu, jadi memang kayak sebenarnya lagi mikir ya bakal ada sholat id kayak di sini. Tapi makanya aku nanya ke ini kayak orang masjidnya, di sini tuh ngadain sholat id gak, dan ternyata memang diadain jam sekitar dikasih tau jamnya jam 10 pagi. Jadi dan memang kebetulan itu lagi tanggal merah pas id kemarin lagi tanggal merah, jadi nggak ada kelas. Jadi ya aku nggak usah bolos kelas, alhamdulillahnya bisa sholat id dengan tenang, terus juga bisa teleponan sama umi, abi, abang, kakak tanpa harus bolos kelas ya. Lebaran 2 hari, kakak ngapain aja di sana? Kan nggak bareng keluarga. 2 hari sih ya, lebaran 1 hari sih kalau hitungannya. Kan kalau di ya besok kelas habis kan, kemarin itu lebaran hari Senin ya kalau di UK, di Indonesia kalau nggak salah sama juga ya. Ya Senin hari ya Senin kan. Nah, itu tanggal merah pasnya. Jadi ya udah hari itu lebaran, besoknya ada kelas kayak normal lagi. Banyak nggak mahasiswa Islam di sana? Kalau yang angkatan foundation year aku tahun ini banyak sih dari muslim, maksudnya banyak yang muslim ya, tapi kebanyakan dari Timur Tengah. Karena yang dari Indonesia itu cuman angkatan aku ini cuma 2 orang doang, itu termasuk aku. Nah satunya lagi itu dia bukan muslim, kayak Cina Indonesia gitu sih. Tapi ya enak sih ada banyak teman muslim meskipun bukan dari Indonesia, jadi kita bisa sering diskusi lah, kayak kalau misalnya di Indonesia kan misalnya kayak gini, nah kalau di negara kamu kayak gimana ya. Jadi seru lah kalau mau diskusin 1-2 hal sama mereka itu. Tadi yang dari Indonesia cuma 2. Nah, terus reaksi pas masuk kelas pertama kali gimana? Reaksi pas masuk kelas pertama kali ya? Ya nggak banyak sih, karena ya kelasnya kelas pada umumnya. Tapi kalau kita ngomongin soal kondisi kelasnya kayak teman-teman gitu banyak ya. Jadi banyak banget lah dapat teman dari luar negeri. Kebanyakan dari Cina memang. Kayak dari Cina ada yang dari Turki, ada yang dari kayak Timur Tengah, ada yang dari Singapura. Dan seru sih kalau kayak berkomunikasi, kayak bermain sama mereka lah, bergaul gitu. Nah, itu cara bergaulnya gimana? Cara bergaulnya ya dari awal sih udah pede aja gitu, udah pede perkenalan diri. Terus kayak jelasin di Indonesia kayak gimana, di negara kamu kayak gimana. Terus lama-lama kan bakal kayak ada diskusi gitu, kayak saling menceritakan lah keunikan negara kita masing-masing. Nah dari situ ya bakal langsung klop lah, langsung dari klop. Jadi kita memang temen yang gini. Ya aku ternyata emang kayak gini orangnya, dan ternyata kalau orang dari negara, misalnya kayak dari negara ini tuh mindsetnya kayak gini, mereka kayak norm sama value mereka tuh kayak gimana, dan dari Indonesia kayak gimana. Dan ya, jadi pasti ada ya topik pembicaranya. Jadi kayak topik untuk pembahasannya tuh ada banyak. Nggak bakal habis-habis, karena memang yang kita bahas tuh negara. Menurut kakak, pendapat kakak, tips dari kakak, apa yang mau tips dari kakak yang udah di UK gitu, buat anak-anak syahid yang mau sekolah ke UK gimana? Atau keluar negeri lah? Kalau keluar negeri sih yang kalau misalnya keluar negeri, ya, mungkin satu gini ya, kalau keluar negerinya itu bukan negara yang mayoritas muslim kayak Eropa, kayak misalnya ya kayak UK atau US, itu memang harus siap aja, bakal ada banyak tantangannya. Yang salah satu utama itu sholat, karena di sana itu kan nggak banyak musola, nggak kayak di Indonesia. Jadi ya harus memperhitungkan segala macam itu. Jadi kayak memperhitungkan kalau kita kelas jam segini harus bisa sholat di jam segini. Kalau memang nggak ada tempat sholat, harus didiskusikan ke guru, boleh nggak pakai ruangan ini untuk sholat. Dan kalau memang jam sholat tabrakan sama kelas, harus dikomunikasikan juga. Tanya boleh nggak kayak izin untuk gak ikut kelas selama sekitar 10 menit gitu, cuma buat sholat. Ya itu kalau buat masalah sholat, dan masalahnya banyak kayak puasa misalnya kan, kalau puasa musim panas tuh lama, yang kayak aku bilang tadi itu bisa nyampe 16 jam lebih. Nah itu memang udah harus siap, harus makan ya, siap dari sahurnya, terus udah siap mental. Dan ya untuk kalau persiapan bahasa sih ya
lebih cepat lebih bagus. Jadi ya benar-benar mumpung kalian masih SMA kan, masih kelas 11, masih ada waktu lah untuk seenggaknya sih pelajarin secara basicnya aja dan bisa kalian improve nanti pas udah di negaranya. Tadi di perkenalan awal Kak Sayaf mention kalau lulusan dari SMP Al Ihsan, terus di Solo di Asalam. Asalam di Solo. Iya. Itu kan dua-duanya sekolah Al-Qur'an ya, sekolah hafalan. Sebenarnya cuma SMP aja yang di Alisan aja yang sekolah Quran. Oh. Kalau di Asalam itu memang ada kayak minimal hafalan berapa yang harus dimiliki kalau mau wisuda. Tapi itu udah ke cover pas aku di Alisan. Jadi ya itu nggak terlalu gimana pas sama aku pas selama di SMA itu. Berarti berapa tuh? Di Alisan dapat berapa? Alhamdulillah kemarin di Alisan itu dapat dapat 12 juz dari juz 1 sampai juz 12. Tapi pas di Asalam ini ketentuan kalau mau ikut wisudanya itu 4 juz 30, 1 sampai 3. Nah yang mana itu kan aku udah hafal. Jadi pas kemarin SMA itu aku nggak terlalu gimana, ya nggak terlalu harus ngafal ulang lah. Alhamdulillah bisa langsung store ke ustadz yang kayak ustadz pembimbingku. Jadi ya gitu. Jadi ya aman lah pokoknya aku selama SMA. Nggak perlu khawatir sama soal ketentuan hafalan berapa kalau mau wisuda. Berarti total hafalannya itu 12 juz ya sekarang? Ya 12 juz. Itu Itu belum termasuk juz 30. Oh, berarti 13 juz. 13 juz. Dijaganya gimana tuh? Dijaganya sih ya aku setiap harinya tuh aku usahain untuk selalu di murojaah. Kayak minimal 1 juz lah, itu udah paling minimal. Kalau paling minimal 1 juz. Nah, kalau bisa 2 juz alhamdulillah, kalau 3 juz ya lebih bagus lagi kan. Malah kalau bisa 12 juznya di satu hari itu, tapi kan ya ada waktu, ada kegiatan lain juga. Kalau kita MI ya namanya, sehari. Murojaah Infirodi. Nah, tadi kita udah ke hafalan, kita mau lanjut tentang olahraga nih. Iya. Kita ini ya. baru-baru ini sering lihat Kak Sayaf tuh main volley di sini. Sampai buka kelas private nih buat kita terutama SMP. Ada SMP, Kak Sayaf ajarin ya. Nah, ada nggak sih hobi atau olahraga yang Kak Sayaf tekunin gitu? Ya, kayak kalian bilang tadi itu salah satunya itu yang volley. Sekarang emang aku lagi tekunin volley dan itu pun memang kayak tiba-tiba banget aja. Bahkan sampai kakakku ya bilang plot twist lah aku jadi jago volley. Kayak plot twist jago volley. Nah itu memang benar-benar tiba-tiba. Dan alasan kenapa aku suka volley itu pun jadi waktu itu pas tahun 2020 pas lagi zaman-zaman Covid ya lagi iseng lah nge-scroll YouTube. Nah terus muncul di homepage namanya. Iya, pokoknya gara-gara algoritma YouTube lah. Muncul di pertandingan volley Jepang lawan Kanada. Nah habis itu karena emang lagi gabut, aku coba ya nonton tuh pertandingannya. Wah seru ternyata. Nah habis sejak itu ya jadi tertarik volley kan, jadi mulai coba belajar tipsnya. Jadi pas kemarin aku balik ke Asalam setelah Covid yang buat ikut ujian akhir. Nah aku dari situ tuh pertama kali main volley sama teman-teman, yang mana aku masih berantakan volleynya, masih kacau. Nggak tahu tips and triknya. Nah habis itu udah itu pun soalnya sekali 2 kali. Nah sejak aku wisuda di bulan April sampai ke kampus, sampai ke Durham University bulan September itu aku belum nyentuh lagi bola voli. Dan ya habis itu kan cobalah pas di duty ini mau coba lagi voli main sama teman-teman. Nah sejak itu mulai serius lah aku kayak belajar tips and triknya, gimana cara receive, set segala macam. Dan kalau untuk pertanyaan yang lain itu apa? Pertanyaan kamu setelahnya hobi lain ya? Untuk hobi lain itu selain voli ini nggambar sih. Kita sempat Iya, lihat ada safe words ya. Iya. Mungkin juga bisa di follow @saveworks. Works ya. Itu iseng-iseng mulai gambar lah aku pas kemarin di kampus. Pas lagi kuliah kan kayak lagi liburan terus lagi gabut gak tahu mau ngapain ya iseng gambar. Mungkin Kak Saif bisa buka joki buat poster kita. Itu belum segitunya kemampuanku. Masih mencoba mengembangkan, masih mempelajari lagi. Rendah diri. Aduh. Masya Allah. Udah. Jadi volley terus gambar. Sejauh ini sih baru itu. Badminton? Badminton nggak? Itu juga main sempat pas di kampus tapi ya bisanya volley. Volley. Berarti the most-nya volley ya? Udah maksudnya terus sekarang volley. Dan belajar pun itu sendiri bareng teman-teman? Nggak ada? Ya kalau belajar ya lebih ke sendiri sih belajarnya.
dari kayak nonton pertandingan, nonton tutorial dari YouTube segala macamnya itu ya. Kan sekarang lagi rame di belakangan ini tentang nikah muda. Juga Kak Zafira, kakaknya Kak Sayaf itu nikah muda ya? Iya benar, di umur 20 kalau nggak salah. Nah, gimana tanggapan kakak mengenai hal tersebut? Sebenarnya sih kalau dari aku ya, asalkan memang udah siap mental, ya nggak apa-apa aja sebenarnya kalau mau nikah muda. Dan aku kalau jujur aja sebenarnya kalau bisa ya, kalau memang bisa aku memang ada rencana buat nikah muda. Seenggaknya maksimal di umur 25 tahun. Kalau sesuai rencana, tapi ya Allahu alam. Jadi kayak gimana tadi ya, nggak ada masalah sih asalkan memang udah siap mental, memang udah siap untuk berkeluarga gitu. Jadi kan kakak udah nanggepin tentang nikah muda nih. Udah ada belum nih calonnya? Ya untuk sekarang sih belum ada ya. Untuk sekarang. Tapi ya nikah muda kan memang nggak asal nikah gitu kan, memang sempat kayak kau bilang trending ya. Aku juga sempat melihat tuh di internet yang apa sih yang benar-benar kacau lah, 2003 dari bayi, terus 2000 berapa itu ya bayi itu nggak gitu konsepnya sebenarnya. Dan aku lihat memang bener nih nikah muda kan kalau udah siap mental, tapi nikah tuh bukan asal nikah, tapi nikah tuh juga menyempurnakan iman dan juga menyatukan kedua keluarga. Jadi nggak bisa kalau mau bilang asal mau nikah muda tuh, menurutku kayak gitu. Pandangan kakak tentang Umi itu gimana sih? Waduh, itu kalau satu podcast tuh nggak bakal selesai sih. Kurang, nggak bakal selesai. Perlu part 2 nih. Iya. Nggak bakal selesai, itu perlu sesi tersendiri kalau membahas pandangan terhadap Umi. Kalau secara spesifiknya gimana? Kalau secara spesifik menurut kalian, pertanyaannya? Ya, pandangan kakak dari POV kakak aja sih. Dari POV ya, gimana itu? Wah, keren. Punya Umi kayak Umi. Ya gitu, bener sih kayak gitu. Masih ya punya Umi yang bisa membangun sekolah ini, padahal Umi juga bukan lulusan pesantren ya. Umi itu kan Umi Abi, abang kakak kan yang dari keluarga aku yang lulusan pesantren cuma aku. Umi Abi abang kakak kan lulusan sekolah pada umumnya aja yang kayak pulang pergi gitu. Jadi ya Umi bisa mengembangkan sekolah ini, terus juga sebesar ini sekarang udah berapa tahun, udah punya dari SD sampai SMA, juga mengirimkan berapa? 6 anaknya, 6 lulusan SMP lanjut SMA ke Turki kan? Benar kan kalau nggak salah? Benar. Terus juga OSN dapat banyak medali perunggu, silver sama emas ya. Yang nggak bakal selesai kalau membahas Umi itu hebat, satu kata. Hebat. Dan aku ya nadangan aku ya respect sama Umi lah. Dan mungkin ada yang mau disampaikan ke Umi, kamera di situ. Gimana ya Umi? Apa ya, kalau pesan ke Umi ini nggak perlu sih kayaknya. Umi udah tahu apa yang harus dilakukan. Ya pokoknya ya I love you Umi. Kedepannya ada rencana atau kontribusi yang mau dikasih ke Asyahid enggak? Untuk sekarang sih belum ada rencana konkretnya ya, karena aku sekarang ini meskipun aku ada rencana belum bisa ngapa-ngapain, belum ada kemampuan. Maka dari itu aku sekarang fokusnya bakal untuk menambah wawasan dan pengalaman dan juga memperluas koneksi. Jadi kalau memang suatu saat waktunya tiba aku bisa berkontribusi untuk Asyahid untuk membantu mengembangkan, nah aku udah punya lah apa yang dibutuhkan, aku udah punya bekal yang bakal diperlukan kalau membantu Umi sama Abi ngembangin Asyahid ini. Keren banget ya sejauh ini obrolan kita. Kak Sayaf punya pendiri, terus udah hidupnya penuh rencana. Mungkin bisa di-share moto hidup Kak Sayaf. Moto hidup ya, salah satunya tadi kan kita memang harus selalu punya rencana, kayak harus selalu punya rencana A. Jangan kita membuat rencana untuk hidup kita, tapi ya bukan rencana A doang nih, kita harus punya rencana cadangan B, C, bahkan sampai Z kalau perlu tuh. Dan jadi ya itu salah satu motoku. Dan yang lainnya itu mungkin jangan pernah takut untuk mencoba, jangan kalah sebelum berperang. Kayak aku tadi kan aku kan awalnya nggak ada nih pemikiran sama sekali untuk S1 ke Eropa, ke Asia. Tapi sekarang ya alhamdulillah sejauh ini lancar lah aku. Sejauh ini kuliahku lancar lah di Inggris ini. Jadi ya
jangan takut untuk mencoba, dan jangan kalah sebelum berperang. Pertanyaan terakhir nih Kak, pesan untuk anak-anak Asyahid. Cuma 2, study hard, play hard. Jadi kalian harus jadi kan harus belajar banyak-banyak, kayak mumpung lagi di Asyad ini kayak aku sejauhnya aku liatin kan memang kurikulum Asyad itu bagus. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya itu untuk menambah kayak ilmu kalian, terus juga menambah ilmu, belajar yang banyak, menambah hafalan, tapi juga harus diseimbangin sama menambah pengalaman. Kayak kalian mau belajar apa, mau bermain apa, sekarang kan udah banyak nih kita badminton, volley segala macam, ya manfaatin aja itu semua fasilitas yang ada. Jadi harus menyeimbangkan antara belajar dan bermain. Itu aja sih pesanku untuk ya kalian anak-anak Asyahid. Masya Allah, terima kasih Kak untuk pesannya. Kita udah di penghujung podcast. Sebelumnya makasih buat Kak Sayaf udah bersedia untuk sharing-sharing, meluangkan waktunya untuk kesini. Ya, semoga apa yang udah Kak Sayaf sharing ke kita di podcast ini bermanfaat buat yang nonton, buat viewers. Mungkin Kak Sayaf ada yang mau disampaikan? Udah itu situ aja kayaknya. itu aja. Iya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan datang dari kami. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Iya. Dadah.